Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil produk kami dengan tema Keko Taco Meksiko, kreasi kuliner Meksiko dengan sentuhan lokal sebagai peluang bisnis makanan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indriani dengan NIM 202504200066. Nama saya Jessica Hartono dengan NIM 202504200046. Perkenalkan nama saya Firly Safa Krisnawati dengan NIM 202504200058. Baik, kita akan mempresentasikan hasil PPT produk kami. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu tema ini dipilih karena taco merupakan makanan khas Meksiko yang mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan muda. Yang kedua, inovasi utama dari produk ini kami terletak pada variasi saus khas, yaitu sambal dabu-dabu, rendang, carbonara, dan salted egg, yang memberikan pengalaman rasa berbeda bagi konsumen. Yang kedua, di slide kedua ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pembuatan produk Keko. Yang kedua, bagaimana perhitungan harga jual produk Keko. Yang ketiga, apa saja keunggulan dari produk Keko. Yang keempat, terakhir, bagaimana cara pemasaran dari Keko. Di slide ketiga ada tujuan dari PKM kami sendiri, yaitu yang pertama ada di inovasi produknya untuk menciptakan variasi rasa yang adaptif dan memiliki nilai diferensiasi tinggi di pasar. Yang kedua ada optimasi strategi, menentukan skema produk dan pemasaran yang efektif serta relevan dengan tren konsumsi di kampus. Yang ketiga ada peningkatan daya tarik, yaitu meningkatkan minat beli mahasiswa melalui produk yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu strengths, harga fleksibel dari 13.000 hingga 20.000, konsep unik dan customizable, kemasan praktis. Selanjutnya ada weakness, brand belum dikenal, butuh edukasi pasar, produksi terbatas saat ramai, margin rendah di harga murah. Lalu ada opportunity, permintaan makanan praktis mahasiswa tinggi, tren makanan kekinian, peluang PO atau event kampus, diferensiasi di lingkungan kampus masih besar. Lalu ada threats, yaitu persaingan ketat seperti geprek, rice box, dan kebab. Sensitif harga sama pesaing, lalu tren cepat berubah, pelanggan mudah pindah. Lalu ada proses produksi. Yang pertama itu persiapan bahan dan peralatan. Menyiapkan tortilla, daging ayam atau sapi, selada, tomat, bawang bombay, keju parut, saus, serta bumbu berupa garam, lada, dan paprika. Selain itu disiapkan juga peralatan seperti wajan, spatula, pisau, talenan, dan wadah penyajian. Lalu ada pengolahan bahan, sayuran dicuci bersih lalu dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Daging dipotong kecil-kecil kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dibumbui hingga matang dan bumbu meresap. Lalu selanjutnya ada perakitan keko atau pembuatan keko. Tortilla dipanaskan sebentar di atas wajan agar lebih lentur. Setelah itu tortilla diisi dengan daging yang telah dimasak, ditambah sayuran segar. Lalu ditambahkan sayuran segar, saus sesuai varian rasa, serta taburan keju parut. Lalu ada pembentukan dan pengemasan. Pertama, tortilla dilipat membentuk taco, sehingga isian tersusun rapi dan mudah dikonsumsi. Lalu produk kemudian dimasukkan ke dalam kemasan yang bersih dan siap dipasarkan kepada konsumen. Lalu keunggulan produk, yang pertama penyajian cepat dan praktis, kedua cocok untuk mahasiswa dengan mobilitas tinggi, ketiga harga terjangkau, 4 porsi mengenyangkan, 5 kompetitif dibandingkan makanan cepat saji lainnya, 6 memiliki berbagai pilihan isian yang fleksibel, 7 konsumen dapat menyesuaikan isian sesuai selera, dan terakhir tersedia pilihan protein, sayuran, dan saus yang beragam. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama produk, yaitu taco customizable, seperti ada pilihan ayam dan daging, ukuran S dan L. Lalu ada price, harga dari 13.000 hingga 20.000, adaptif terhadap budget mahasiswa. Lalu ada place, di area Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti kantin dan area kos. Lalu ada promotion di Instagram, TikTok, promo bundling, dan diskon perdana. Untuk people,
SDM komunikatif, cekatan dan memberikan pelayanan cepat. Lalu ada proses pembiayaan langsung atau sistem pre-order. Dan terakhir physical evidence, booth bersih, modern dan kemasan estetik kekinian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan dan break-even point. Sebelum menghitung break-even point, terlebih dahulu kami menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha toko kami atau Keko. Pertama, biaya variable cost, itu tabel sebelah kiri. Nah, tabel sebelah kiri menunjukkan biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah berubah sesuai dengan banyaknya produk yang diproduksi dan dijual. Nah, biaya variabel dalam usaha kami meliputi tortilla sebesar 1.125.000, daging ayam atau sapi sebesar Rp1.350.000, sayuran Rp500.000, saus dan bumbu sebesar Rp1.000.000, kemasan Rp750, biaya gas Rp300, serta biaya tak terduga itu Rp300. Nah, total biaya variabel yang kami keluarkan per bulan adalah Rp5.325.000. Selanjutnya, biaya tetap atau fixed cost. Sedangkan tabel sebelah kanan ini menunjukkan biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang harus tetap dibayar meskipun jumlah produk bertambah atau berkurang. Biaya tetap usaha kami terdiri dari sewa tempat, bot, kompor, peralatan, banner, branding, penyusutan peralatan, serta biaya listrik dan air. Total biaya tetap yang dikeluarkan per bulan kami yaitu Rp3.600.000. Selanjutnya perhitungan BP. Setelah mengetahui total biaya tetap, biaya variabel, kami menghitung break-even point atau titik impas. Dari penghasilan perhitungan yang diperoleh BEP sebesar 653 unit, artinya usaha kami harus menjual minimal 653 keko agar pendapatan yang diperoleh sama dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam rupiah nilai BOP tersebut Rp10.774.500. Selanjutnya itu ada grafik BEP. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara total pendapatan dan total biaya. Garis biru menunjukkan total pendapatan, sedangkan garis coklat menunjukkan total biaya. Nah, titik perpotongan kedua garis merupakan break-even point yang berada di 653 unit atau Rp10.774.500. Jika penjualan berada di bawah 653 unit, maka usaha masih mengalami kerugian. Sedangkan jika penjualan melebihi 653 unit, maka usaha mulai memperoleh keuntungan. Berdasarkan analisis target penjualan minimal usaha Keko kami itu adalah 653 unit per bulan agar mencapai titik impas dan mulai menghasilkan laba. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya, Keko hadir sebagai alternatif kuliner praktis, inovatif, dan ekonomis yang relevan dengan dinamika mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan strategi pemasaran digital dan sistem produksi yang efisien. Usaha ini memiliki keberlanjutan yang kuat. Mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, I'm a criminal. Mama, Don't think you'll